Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharesi dari mahasiswa farmasi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai tablet kunyah, baik itu cara penggunaannya, obat yang beredar di pasaran, maupun cara pemusnahan dari tablet kunyah itu sendiri. Ini merupakan tugas untuk memenuhi responsi praktikum farmasetika 2. Sebelum kita masuk ke cara penggunaan dari tablet kunyah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tablet kunyah. Setiap sediaan yang dibuat pasti memiliki maksud dan tujuannya masing-masing agar khasiat obat dapat terpenuhi. Tablet kunyah adalah tablet yang dimaksudkan untuk dikunyah, memberi residu dengan rasa yang enak dalam rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Jenis tablet ini digunakan dalam formulasi tablet untuk anak, terutama formulasi multivitamin, antasida, dan antibiotik tertentu. Tablet kunyah dibuat dengan cara dikempah, umumnya menggunakan mannitol, sorbitol, atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi. Mengandung bahan pewarna dan juga bahan pengaroma untuk meningkatkan penampilan dan juga rasa. Tablet kunyah memiliki ciri-ciri antara lain memiliki bentuk yang halus setelah hancur, mempunyai rasa enak dan tidak meninggalkan rasa pahit, serta mudah melarut dalam garam-garam logam yang digunakan dalam tablet antasida. Setiap sediaan yang dibuat pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Lalu apa kelemahan dan kelebihan dari tablet kunyah itu sendiri? Kelebihan dari tablet kunyah antara lain ketersediaan hayati lebih baik dan dapat meningkatkan disolusinya, kenyamanan bagi penderita dengan meniadakan perlunya air untuk menelan, sebagai pengganti bentuk sediaan cair yang memerlukan kerja obat yang cepat, serta meningkatkan kepatuhan dari pasien itu sendiri. Kelemahan dari tablet kunyah itu sendiri adalah yang pertama, tablet kunyah mengandung sorbitol yang dapat menyebabkan diare, kemudian waktu mengunyah yang cukup lama akan menyebabkan nyeri pada otot wajah, kemudian yang tiga, bersifat higroskopik. Adapun contoh obat yang bentuk sediaannya tablet kunyah yang beredar di pasaran antara lain adalah Vitacimin, kemudian Promac, dan juga ada antasida. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, kunyah tablet dengan baik kemudian telan, lalu minum air putih, air minum biasa, untuk memastikan bahwa seluruh obat telah tertelan. Obat yang telah dibuka kemasannya dapat rusak sebelum masa kadaluarsa. Simpanlah dengan cara yang benar dan perhatikan tanda-tanda kerusakan obat seperti perubahan wujud, perubahan warna, rasa, bau, kekentalan, dan lain-lainnya. Untuk sediaan tablet itu sendiri tidak disimpan di tempat yang panas maupun lembab. Selama tidak ada kerusakan, obat yang telah dibuka kemasannya dapat digunakan berpatokan pada masa pakai obat atau beyond use date. Beyond use date atau disingkat dengan BUD yaitu batas waktu penggunaan obat yang masih bisa ditoleransi setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Pengertian BUD berbeda dengan expiration date atau ED atau tanggal kadaluarsa, karena ED menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah produksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. BUD bisa sama dengan atau bahkan lebih pendek dari ED. ED dicantumkan oleh pabrik farmasi pada kemasan produk obat, sementara BUD tidak selalu tercantum. Idealnya, BUD dan ED ditetapkan berdasarkan hasil uji stabilitas produk obat dan dicantumkan pada kemasannya. Jika tidak tertera informasi pada kemasan, masa pakai obat yang telah dibuka kemasannya untuk sediaan padat seperti tablet, kapsul, kaplet, dan pil adalah 1 tahun atau menurut tanggal kadaluarsa bila lebih dekat dengan waktunya. Lalu bagaimana dengan cara pemusnahannya? Apakah langsung dibuang begitu saja ke dalam bak sampah? Tidak. Semua sediaan yang telah dibuat memiliki prosedur masing-masing untuk pemusnahannya. Di rumah tangga, obat harus dibuang dengan cara yang benar agar tidak merusak lingkungan dan ekosistem
serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan atau diperjualbelikan kembali. Untuk sediaan tablet, cara membuangnya adalah pisahkan isi obat dari kemasan, lalu lepas etiket, buang kemasan obat setelah dirobek atau digunting, lalu obat dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, setelah itu dicampur dengan tanah atau air, lalu buang ke dalam tong sampah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.